Jika kalian adalah pencinta fotografi, mungkin kalian gak asing dengan Kodak, sebuah perusahaan yang mendominasi pasar roll film fotografi pada masanya. Hingga serangkaian keputusan salah akhirnya membunuh kesuksesannya, dan pada tahun 2012, Kodak menyatakan bangkrut. Apa penyebab perusahaan raksasa ini bisa bangkrut? Kodak sebagai raksasa roll film gagal untuk memahami perubahan dan inovasi yang akhirnya kehilangan peluang. Selain itu, Kodak tidak mampu menyesuaikan model bisnis mereka dengan perubahan. Dan inilah kisah tentang bagaimana Kodak turun dari puncak kejayaannya menuju kebangkrutan. Didirikan pada tahun 1888 oleh George Eastman, Kodak termasuk perusahaan yang inovatif di bidang fotografi. Kodak mampu merevolusi sebuah industri dan memimpin industri itu selama lebih dari 1 abad. Kodak melakukan beberapa hal hebat untuk fotografi dan berinvestasi besar dalam penelitian mereka. Di antaranya di tahun 1897, Kodak memperkenalkan kamera saku lipat pertama mereka. Kemudian, tahun 1900, Kodak membuat kamera yang terjangkau bagi para konsumen massal, yaitu Brownie kamera. Selanjutnya, tahun 1920, Kodak memperkenalkan fitur autografik untuk kamera Kodak yang digunakan untuk menambahkan informasi tertulis pada film. Kemudian, tahun 1935, Kodak memperkenalkan Kodachrome, sebuah film berwarna amatir pertama yang berhasil dipasarkan secara massal. Dan tentunya masih banyak inovasi yang dilakukan oleh Kodak. Inovasi inilah yang membawa Kodak ke puncak kejayaannya. Pada tahun 1976, Kodak menguasai 90% pasar film dan 85% pasar kamera di Amerika Serikat. Waktu masa kejayaannya, Kodak menggunakan model bisnis razor and blade yang dipopulerkan oleh Gillette, di mana Kodak menjual kamera dengan harga terjangkau dan mencari keuntungan lebih banyak dari penjualan barang habis pakai kayak film, kertas, dan aksesoris lainnya. Dengan model bisnis ini, Kodak pada waktu itu mampu menghasilkan pendapatan yang besar. Meskipun pada masa itu peralatan fotografi semakin mudah diakses, namun film membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama untuk dicetak. Kadang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk kita menerima cetakannya. Pada tahun 1989, pesaing Kodak yaitu Fujifilm merilis kamera digital pertama secara komersial. Di sisi lain, Kodak masih percaya bahwa pelanggan mereka akan tetap menggunakan roll film di kamera mereka. Tantangan bagi Kodak pun datang ketika orang-orang mulai beralih dari menggunakan kamera analog ke kamera digital. Grafik ini juga menunjukkan penjualan kamera film yang mengalami penurunan, dan sebaliknya, penjualan kamera digital mengalami kenaikan. Hingga di tahun 2003, kamera digital mulai terlihat mendominasi pasar. Kemudian dilanjutkan dengan kemunculan ponsel yang menggunakan kamera sebagai fitur tambahan, dan orang-orang juga mulai beralih dari mencetak gambar ke membagikan gambar secara online. Model bisnis yang menguntungkan sebelumnya bagi Kodak, pas tren baru muncul, strategi Kodak jadi nggak relevan, dan perlu strategi baru untuk menyesuaikan dengan perubahan. Apakah Kodak nggak ikutan bikin kamera digital atau membuat media sosial kayak Instagram? Nyatanya, jauh sebelum itu, prototipe pertama kamera digital dibuat pada tahun 1975 oleh seorang insinyur yang bekerja untuk Kodak, yaitu Steve Sisson. Prototipe yang dibuat adalah sebuah kamera besar yang membutuhkan waktu 20 detik untuk mengambil gambar dan memiliki kualitas yang rendah. Karena kamera digital tidak memerlukan roll film, maka manajemen Kodak pada saat itu tidak setuju jika kamera digital diluncurkan dan menjualnya.
karena takut akan mengganggu pasar roll film dan kertas yang sangat menguntungkan pada saat itu. Dan Kodak baru bergabung dengan pasar kamera digital pada tahun 1991. Karena terlalu fokus pada kesuksesan roll film sebelumnya, mereka akhirnya ketinggalan untuk memahami perubahan dan inovasi menuju revolusi digital, di mana sudah banyak pesaing mereka memantapkan diri di pasar dengan kamera digital mereka. Selain itu, pada tahun 2001, jauh sebelum Facebook ada, Kodak mengakuisisi sebuah situs berbagi foto bernama Ofoto. Ofoto bisa saja dijadikan sebagai pelopor media berbagi gambar. Namun, lagi-lagi Kodak menggunakan Ofoto untuk mencoba membuat lebih banyak orang mencetak gambar digital mereka. Singkat waktu, karena Kodak mengalami kebangkrutan, akhirnya situs Ofoto dijual dengan harga kurang dari $25 juta pada April 2012. Dan pada bulan yang sama, Facebook mengakuisisi Instagram yang kita kenal sekarang dengan harga $1 miliar. Dan pada akhirnya, Kodak mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tahun 2012. Namun, Kodak terus berupaya untuk keluar dari kebangkrutan, kayak menjual banyak paten mereka kepada beberapa perusahaan teknologi besar. Hingga di tahun 2013, Kodak keluar dari kebangkrutan dan memulai usaha dengan skala yang lebih kecil dari sebelumnya. Perjalanan Kodak menjadi sebuah kisah tentang potensi yang hilang. Kodak menciptakan kamera digital dan berinvestasi banyak di bidang teknologi. Namun, Kodak terlambat memahami model bisnis baru yang diciptakan oleh perubahan dan hanya fokus untuk memperluas bisnis roll film dan percetakan mereka. Kodak mengajarkan kesuksesan dari inovasi yang dilakukan, serta menunjukkan ke kita bahwa tidak ada industri yang dapat menolak sebuah perubahan. Beradaptasi menjadi sebuah pilihan, bahkan jika harus bersaing dengan diri sendiri. Oke, mungkin sekian video kali ini, dan terima kasih.